terhadap orang-orang yang takut ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar menuju Tuhan mereka, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Mereka tidak menjumpai dari selain Allah pelindung dan pemberi syafaat. Mereka tidak menjumpai dari selain Allah pelindung dan juga pemberi syafaat. Surat Al-An'am ayat 51. Ayat ini menjelaskan bahwasannya syafaat itu hanya milik Allah. Ayat ini menjelaskan bahwasannya syafaat itu hanya milik Allah, dan Allah tidak mengabulkan syafaat kecuali bagi siapa yang diizinkan dan diridhai oleh Allah. Dan Allah tidak mengabulkan syafaat, tidak mengizinkannya kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya surat Az-Zumar ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakan, hanya khusus milik Allah syafaat semuanya. Katakanlah, hanya khusus milik Allah saja asy-syafa'atu jami'ah, syafaat seluruhnya. Baik itu syafaat supaya diselamatkan dari siksa neraka, atau syafaat supaya dikeluarkan dari neraka, atau syafaat untuk meninggikan derajat di surga. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Di syafaat seluruhnya hanya milik Allah. Sedangkan para malaikat atau para nabi atau para wali tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah, dan syafaat mereka tidak diterima oleh Allah kecuali kepada hamba yang diridhai Allah. Di para malaikat atau para nabi atau para wali tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah, dan syafaat mereka tidak diterima kecuali untuk hamba yang diridhai Allah. Dan Allah tidak meridhai kecuali orang-orang yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian ayat berikutnya, ayat 255 dari surat Al-Baqarah, dikenal dengan ayat apa? Ayatul Kursi. Surat Al-Baqarah ayat 25, ayat 255 yang dikenal dengan Ayatul Kursi. Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Siapapun juga tidak bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Siapapun juga
tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Yang demikian itu karena syafaat semuanya milik Allah. Karena syafaat semuanya milik Allah, maka orang-orang yang mulia, hamba-hamba yang mulia, tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Dan syafaatnya para malaikat atau syafaatnya para nabi atau para wali maknanya adalah doa. Ini syafaat dari hamba artinya doa. Yang mengabulkan, yang menerima syafaat hamba hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi apabila memberi syafaat, syafaat mereka tidak harus mutlak pasti dikabulkan Allah. Apabila para nabi dan para rasul memberi syafaat, maka syafaat mereka artinya apa tadi? Doa. Syafaat mereka artinya doa. Dan syafaat mereka tidak harus mutlak pasti dikabulkan Allah. Tidak harus demikian. Karena syafaat itu miliknya Allah. Sehingga para nabi dan para rasul tidak bisa memberi syafaat satu kecuali diizinkan Allah. Dua, syafaat mereka belum tentu diterima kecuali untuk hamba yang diridhai Allah. Syafaat mereka belum tentu diterima kecuali apabila diperuntukkan kepada seseorang yang diridhai Allah. Siapa yang diridhai Allah? Orang yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang diridhai Allah adalah orang yang bertauhid, yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman surat An-Najm ayat 26. Surat An-Najm ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak para malaikat yang ada di langit, berapa banyak para malaikat yang ada di langit. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan jumlah malaikat di langit itu sangat banyak. Ayat yang mulia ini menjelaskan jumlah para malaikat yang ada di langit itu sangat banyak. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan tidak ada jarak satu jengkal di langit kecuali di situ ada malaikat yang sedang ruku, sedang sujud, bertasbih, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di atas langit ketujuh ada Baitul Ma'mur yang setiap hari ada 70.000 malaikat yang menziarahinya. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang menziarahinya. Dan apabila mereka sudah menziarahi tempat tersebut, mereka tidak akan kembali selama-lamanya. Di jumlah sangat banyak. Ini bayangkan ini 70.000
dikalikan 1 bulan, dikalikan 1 tahun, dikalikan yaitu 1 kurun, 1 abad. Terus dari semenjak Allah menciptakan sampai sekarang 70.000 malaikat menziarahi Baitul Ma'mur. Apabila mereka sudah menziarahinya, maka mereka tidak akan kembali selama-lamanya. Artinya jumlah malaikat yang ada di langit itu sangat banyak sekali. Sehingga pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati, dan berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit-langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Illa min ba'di an ya'dana Allah, kecuali setelah mereka diizinkan oleh Allah. Kecuali setelah mereka diizinkan oleh Allah. Liman yasha'u wa yarda, bagi siapa yang dikehendaki Allah dan diridhai Allah. Jadi pada hari kiamat nanti malaikat-malaikat akan didatangkan oleh Allah berbaris-baris, bersaf-saf. La yatakallamun, mereka tidak berbicara. Illa liman adina lahur rahman, kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Wa qala shawaba, dan mereka mengucapkan ucapan yang hak. Jadi para malaikat tidak berani langsung datang, ya Allah ampunkanlah fulan bin fulan. Tidak langsung mendatangi Allah lalu memberi syafaat. Apabila Allah mengatakan, mengizinkan, wahai para malaikat silahkan kalian memberi syafaat. Kepada siapa? Tafadhal. Baru mereka berdoa memberi syafaat. Jadi para malaikat memuji Allah. Mereka diam. Mereka hanya berzikir saja, memuji kebesaran Allah, mengagungkan Allah. Kemudian apabila Allah mengizinkan mereka memberi syafaat, baru mereka memberi syafaat. Dan syafaat mereka pun tidak langsung diterima oleh Allah, tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Karena Allah tidak menerima dan tidak mengabulkan syafaat kecuali untuk hamba-hamba yang diridhoi Allah, yaitu kepada orang yang bertauhid, kepada orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi inilah maksud firman Allah, wa kam min malakin fis samawati, berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Illa min ba'di ayyadana Allah, kecuali setelah mereka diizinkan Allah. Artinya mereka tidak bisa memberi syafaat secara apa? Langsung datang di padang mahsyar langsung memberi syafaat, tidak bisa. Mereka diam. La yatakallamun, mereka tidak berani berbicara. Mereka tidak berani berbicara. Semua para nabi, semua para malaikat pada waktu itu diam, tunduk. Tidak terdengar suara. Tidak terdengar suara. Semuanya takut kepada kebesaran dan keagungan Allah. Apabila Allah mengizinkan mereka berbicara,
maka mereka berzikir, memuji Allah, bertasbih, mengagungkan Allah. Kemudian setelah itu Allah mengizinkan mereka memberi syafaat, maka mereka pun memberi syafaat kepada manusia. Maka mereka pun memberi syafaat kepada manusia. Dan syafaatnya para malaikat tidak langsung dikabulkan oleh Allah, tidak langsung diterima oleh Allah, kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu milik Allah saja, bukan miliknya para malaikat. Syafaat seluruhnya itu hanya miliknya Allah saja, bukan miliknya para malaikat. Dan syafaatnya para malaikat artinya doa. Syafaatnya para malaikat serta syafaatnya para nabi atau syafaatnya para wali artinya doa. Jadi para malaikat tidak bisa mengatakan kepada orang yang diberi syafaat, masuklah kamu ke dalam surga, langsung aku memerintahkannya. Tidak bisa. Para syafaat apabila memberi syafaat artinya mendoakan. Demikian pula para nabi apabila memberi syafaat artinya mendoakan. Para wali apabila memberi syafaat artinya mendoakan. Adapun orang-orang musyrik jahiliyah mengatakan para nabi apabila memberi syafaat artinya langsung. Para wali apabila memberi syafaat artinya mereka langsung memasukkan orang yang diberi syafaat ke dalam surga, atau menyelamatkan orang yang diberi syafaat langsung diselamatkan dari siksa neraka. Ini adalah pemahaman orang jahiliyah terdahulu yang dibatalkan oleh Islam, yang dibatalkan oleh Islam. Adapun sekarang banyak, yaitu kaum muslimin yang menganggap syafaatnya para wali itu langsung diterima oleh Allah. Mereka menganggap syafaatnya para wali ini langsung diterima oleh Allah, baik syafaat minta permohonan di dunia atau syafaat nanti di akhirat. Sampai ada mereka yang mengatakan yaitu doa, yaitu membaca doa dengan khusyuk, ya Rabbuna ya Quddus sahil lana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus, bibarkati Habib Ali Idrus. Subhanallah. Mereka mengatakan kalau kita berdoa langsung kepada Allah belum tentu diterima. Karena kalau kita contohnya datang kepada presiden, siapa kita? Presiden tidak kenal kita, kecuali kita melalui orang-orang yang ada di istana. Ini pemahaman jahiliyah. Ini adalah pemahaman jahiliyah. Jadi syafaatnya para wali itu tidak langsung diterima oleh Allah. Syafaatnya para wali tidak langsung diterima oleh Allah. Dan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang alasannya meminta syafaat kepada para wali yang telah meninggal dunia, mereka itu bukan bertawassul, tapi mereka melakukan yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah. Karena mereka meyakini bahwasanya syafaat para wali itu langsung diterima oleh Allah. Allah itu takut kalau tidak mengabulkan syafaatnya apa? Para wali. Maka ini keyakinan jahiliyah. Ini adalah keyakinan jahiliyah. Jadi syafaatnya nanti para wali, para nabi, para malaikat
syafaat mereka itu bisa ditolak oleh Allah, bisa diterima oleh Allah, dan mereka tidak langsung serta-merta datang kepada Allah memberi syafaat. Siapa mereka? Semuanya tunduk pada hari kiamat, takut kepada Allah. Mereka mengagungkan Allah, baik para malaikat, para nabi, para rasul. Mereka semua mengatakan, nafsi, nafsi, aku sekarang memikirkan diriku, aku sekarang memikirkan diriku. Jadi demikian, karena syafaat seluruhnya milik Allah, sedangkan syafaat dari makhluk artinya doa. Kalau Allah menghendaki, Allah mengabulkan dan menerimanya. Kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah menolaknya. Seperti syafaat Nabi Muhammad SAW untuk pamannya Abu Talib, atau syafaat Nabi Ibrahim untuk ayahnya yang tercinta, ditolak oleh Allah karena ayahnya Nabi Ibrahim, yaitu meninggal dunia dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, surat Saba ayat 22 dan 23. Allah Ta'ala berfirman, qul id'ul ladzina zamtum min dunillah, katakan, berdoalah kepada siapa yang kalian yakini dari selain Allah. Ayat ini artinya ancaman dari Allah kepada mereka yang berdoa kepada selain Allah, baik kepada para malaikat, atau kepada para nabi, atau kepada para wali. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki apapun, walaupun hanya seberat semut kecil, di langit dan di bumi. Jadi semua makhluk yang ada di alam semesta ini tidak memiliki apapun, tidak memiliki apapun, walaupun seberat zarrah, seberat semut kecil. Malaikat pemikul ars itu raksasa, kakinya ada di bumi yang paling bawah, kepalanya menjulang di atas langit yang ketujuh, memikul ars. Dan dikatakan, jadi ada malaikat tersebut yang berwujud manusia, ada yang berwujud kambing, ada yang berwujud singa, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Jadi yang berbentuk kambing, tanduknya ini sama dengan tingginya. Tingginya itu dari kakinya ada di bumi yang paling bawah, dan kepalanya di atas langit yang ketujuh. Malaikat yang sangat besar, raksasa. Antara telinganya sampai pundaknya jarak 700 tahun burung terbang. Jarak antara telinga sampai pundak itu burung terbang dari atas ke bawah. Itu pun tidak memiliki apa-apa. Malaikat pemikul ars mencintai orang-orang yang beriman. Malaikat pemikul ars mencintai orang-orang yang beriman, tidak memiliki apa-apa. Di dalam alam semesta ini tidak memiliki, semut satu saja tidak memiliki. Maka apabila malaikat tersebut berdoa, maka doa mereka bisa diterima oleh Allah dan bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Mereka di dalam penciptaan langit dan bumi tidak memiliki yaitu kesertaan,
tidak memiliki saham, tidak ikut serta di dalam menciptakan alam semesta ini, baik para malaikat atau para nabi atau para wali, tidak memiliki saham di dalam penciptaan langit dan bumi serta di dalam penciptaan alam semesta ini. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan Allah tidak memerlukan bantuan kepada mereka di dalam menciptakan alam semesta, di dalam menjaga alam semesta ini, dan di dalam mengatur alam semesta ini. Allah tidak memerlukan bantuan makhluknya. Allah tidak memerlukan bantuan makhluknya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adinalah, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang diizinkan Allah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang diizinkan Allah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai apabila hati-hati mereka dilapangkan dari rasa takut yang luar biasa. Artinya para malaikat jika mendengarkan firman Allah, mereka langsung pingsan, tersungkur sujud kepada Allah karena kuatnya firman Allah dan karena kuatnya pengagungan mereka terhadap firman Allah. Kemudian apabila mereka dilapangkan, qalu, para malaikat berkata antara satu dan yang lainnya, mada qala rabbukum, mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhan kalian? Qaulul haqq, mereka berkata firman Allah adalah hak, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Di surat Saba ayat 22, ayat 23, ayat yang sangat agung. Dan ayat ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan bahwasannya syafaatnya malaikat tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah. Ayat ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan bahwasannya syafaatnya para malaikat. Para malaikat ini makhluk-makhluk yang taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Makhluk yang diciptakan hanya untuk beribadah sejumlah nafas, tidak memiliki syahwat, tidak makan, tidak minum, tidak turun-temurun. Malaikat tidak makan dan minum. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih di malam hari dan di siang hari, tidak berhenti-henti. Itu pun syafaat mereka tidak diterima, tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang bab syafaat. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Allah meniadakan dari selainnya semua yang orang-orang musyrik bergantung kepadanya. Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun au qistun minhu. Allah menafikan selain Allah memiliki kekuasaan atau bagian. Jadi Allah itu menafikan bahwasannya selain Allah memiliki kekuasaan di alam semesta ini. Itu tidak ada.
atau memiliki bagian, menguasai hanya sejengkal tanah saja. Ada wali yang menguasai hanya wilayahnya saja. Seperti keyakinan masyarakat Pulau Jawa ini dijaga oleh 9 para wali. Ini ditiadakan oleh Allah. Tidak ada siapapun dari selain Allah yang memiliki kekuasaan atau memiliki saham di dalam kepemilikan alam semesta. Au yakuna aunan lillah, dan Allah menafikan mereka itu membantu Allah. Ini tidak ada. Allah tidak perlu bantuannya para malaikat. Allah tidak memerlukan bantuan para nabi di dalam memberi petunjuk kepada hamba-hambanya. Para nabi dan para rasul menyampaikan risalah sebagai bentuk ketaatan, bukan sebagai bentuk membantu Allah untuk meringankan bebannya Allah, supaya Allah tidak capek-capek. Enggak demikian. Tidak demikian. Maka walaupun mereka berdakwah, walaupun mereka menyampaikan risalah, tapi yang memberi petunjuk siapa? Allah. Ini yang harus kita fahami. Jadi para nabi dan para rasul memberi petunjuk, menyampaikan hidayah. Seperti Nabi Muhammad SAW membimbing pamannya Abu Talib, diajak masuk Islam, diajak membaca la ilaha illallah, tetapi Abu Talib enggan membaca la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan apa? Petunjuk. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, Allah itu menafikan, meniadakan dari semua yang orang-orang musyrik bergantung kepadanya. Tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang memiliki kekuasaan atau memiliki saham atau memiliki jasa bantuan kepada Allah. Ini tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada wujudnya. Walaupun malaikat yang memikul ars tidak ada, ars tidak akan jatuh. Jelas ya? Malaikat pemikul ars yang raksasa, yang besar, sekiranya tidak ada, ars tetap. Sekiranya tidak ada malaikat Mikail, maka hujan tidak ada satupun tetes hujan yang tertahan. Jadi malaikat Mikail membagi rizki, mengatur turunnya hujan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, bukan membantu meringankan pekerjaannya Allah. Yang harus kita fahami, sekiranya tidak ada malaikat yang menjaga gunung, maka tidak ada satupun gunung yang meletus dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Artinya semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi, diatur oleh Allah, dikehendaki Allah, dan Allah tidak memerlukan bantuan hamba-hambanya. Walam yabqa ila syafa'ah, tidak tersisa kecuali syafaat. Nah, syafaat ini masih ada. Jadi malaikat memang tidak memiliki kekuasaan, malaikat tidak memiliki saham, tidak bisa membantu Allah,
tapi mereka masih memiliki apa? Syafaat. Kemudian fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu rabb. Allah menjelaskan bahwasanya syafaatnya hamba-hamba yang mulia itu pun tidak bermanfaat kecuali jika diizinkan Allah. Jadi para wali, para nabi, para malaikat memiliki syafaat. Dan syafaat mereka itu artinya doa, bukan artinya syafaat mutlak. Syafaat mereka itu artinya doa. Dan mereka tidak langsung pada hari kiamat setelah ditiupkannya sangkakala kedua, orang-orang dibangkitkan, malaikat langsung datang kepada Allah. Belum diizinkan langsung datang. Tidak seperti itu. Jadi mereka takut, semuanya takut kepada Allah. Mereka diizinkan memberi syafaat, tetapi mereka pun tidak langsung menyampaikan syafaat kecuali apabila diizinkan oleh Allah. Silahkan wahai para malaikat, kalian memberi syafaat. Kemudian syafaat mereka tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah. Kama qala, Allah Ta'ala berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai Allah. Dan Allah tidak meridhai kecuali hanya kepada orang yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fahadihi syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah kama nafaha al-Qur'an. Dan syafaat yang diyakini kaum musyrikin adalah syafaat yang tidak ada pada hari kiamat, sebagaimana ditiadakan oleh Al-Quran. Ini syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrik, tidak ada wujudnya pada hari kiamat. Al-Quran meniadakannya. Orang musyrik tidak mendapatkan syafaat karena Allah tidak meridhai mereka. Jadi orang musyrik meyakini, mari kita mendatangi kuburan para wali supaya mereka memberi syafaat nanti kita di hadapan Allah. Syafaat mereka ditiadakan Al-Quran. Syafaat mereka ditiadakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya pada hari kiamat nanti beliau datang sujud, yaitu mengagungkan Allah di bawah ars, memuji Allah, tidak langsung memulai syafaat pertama kali datang. Jadi orang-orang yang beriman mendatangi para nabi dan para rasul supaya mereka meminta kepada para nabi dan para rasul tersebut memberi syafaat agar Allah memulai apa? Hisab. Semua para nabi dan para rasul tidak sanggup kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Analaha, akulah orangnya. Akulah orangnya yang memberi syafaat ini." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah. Tidak langsung berkata, "Ya Allah, mulailah hisab." Tidak demikian. Tapi beliau sujud di bawah ars dengan sujud yang sangat lama. Allah mengilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir yang belum diketahui di dunia. Allah mengilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir yang tidak beliau ketahui di dunia ini, belum beliau ketahui. Nanti di hari kiamat Allah mengajarkannya zikir ini, zikir khusus. Setelah itu baru Allah Ta'ala berfirman, irfa' ra'sak,
Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma, katakan, ucapanmu akan didengarkan. Wasal tu'ta, dan mintalah, permintaanmu akan dibeli. Wasfa'tu syafa', berikanlah syafaat, syafaatmu akan dikabulkan. Lalu Rasulullah SAW berdoa agar Allah memulai apa? Hisab. Ini yang dinamakan asy-syafa'atul udma. Ini yang dinamakan syafaat yang paling agung. Jadi Nabi SAW tidak langsung memberi syafaat karena tidak bisa siapapun juga. Sedangkan Nabi SAW adalah hamba yang paling dicintai Allah. Ini jangan dikiaskan dengan menteri. Menteri langsung datang pada presiden, "Den, tolong Fulan bin Fulan angkatan jadi gubernur atau angkatan jadi." Ini bisa langsung menghadap, langsung ngomong. Ini aturannya manusia, aturannya raja dunia yang tidak tahu apa yang dibalik tembok, yang kekuasaannya masih memerlukan bantuan menteri-menterinya atau panglima-panglimanya. Sehingga apabila panglima datang memberi syafaat, langsung diterima. Ini orang dekatnya raja, orang dekatnya presiden, kalau memberi syafaat langsung diterima. Karena presiden memerlukan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kekuasaan Allah itu mutlak. Kekuasaan Allah itu mutlak. Allah tidak memerlukan bantuan malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya, wali-walinya di dalam mengatur alam semesta ini. Sehingga mereka tidak langsung memberi syafaat. Terlebih dahulu mereka memuji Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memuji Allah. Bahkan Allah mengilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir yang tidak diketahui di dunia, diajarkan nanti di hari kiamat. Setelah itu Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkatlah kepalamu. Wa qul yusma, katakan akan didengarkan. Wasal tu'ta, mintalah akan dikabulkan. Wasfa'tu syafa', berikanlah syafaat, syafaatmu akan diterima. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, "Ya Allah, mulailah hisab." Lalu Allah taala berfirman, "Wa jaa'a rabbuka." Allah datang, yaitu pada hari kiamat nanti untuk menghisab hamba-hambanya. Dan Allah memulai hisab setelah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu lahu sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika." Dan Abu Hurairah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu?" Siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Sekarang pertanyaan, apa yang dimaksud orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya? Jadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Allah, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Apa maksudnya Pak Wiwit?
Ya Bapak Bibit. Orang baca la ilaha illallah. Sekarang ada orang baca la ilaha illallah. Ya. Bagus. Orang yang bertauhid. Iya. Jadi man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi adalah yang dimaksud adalah orang yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun orang yang membaca la ilaha illallah dengan lisannya, namun amal perbuatannya masih banyak melakukan kesyirikan, maka bacaan la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW juga membaca apa? La ilaha illallah. Namun mereka tidak meyakini dengan hati mereka, sehingga ucapan mereka la ilaha illallah tidak bermanfaat di sisi Allah. Hadis ini menjelaskan bahwasannya manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW adalah orang-orang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis ini menjelaskan bahwasannya manusia yang paling bahagia dengan syafaatnya Rasulullah SAW adalah orang-orang yang bertauhid, yaitu orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, fatilka syafa'atu li ahli ikhlas biidnillah. Itu adalah syafaat kepada orang-orang yang ikhlas dengan izin Allah. Orang-orang yang ikhlas artinya orang-orang yang bertauhid. Karena ikhlas itu artinya murni. Itu orang yang beribadah tidak menyekutukan Allah, baik syirik besar atau syirik apa? Kecil. Itu adalah orang ikhlas. Wala takunu liman asyraka billah. Syafaat tersebut tidak diperuntukkan bagi siapa yang menyekutukan Allah. Wa haqiqatuhu, hakikat syafaat tersebut, annallaha subhanahu huwallazi yatafaddalu ala ahli ikhlas. Hakikat syafaat tersebut bahwasanya Allah memberi kemuliaan kepada orang-orang yang ikhlas. Fayaghfiru lahum, Allah mengampuni orang-orang yang ikhlas. Biwasitati du'ai man udina lahu an yashfa, melalui perantara doa orang-orang yang diizinkan memberi syafaat. Liyukrimahu, agar Allah memuliakannya. Wa yanalal maqamal mahmuda, dan supaya Nabi SAW mendapatkan kedudukan yang paling mulia. Maka maqaman mahmuda artinya asy-syafa'atul udma. Kita membaca doa wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atta, dan sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu maqam, kedudukan yang paling mulia. Kedudukan yang paling mulia adalah asy-syafa'atul udma. Syafaat Nabi SAW diterima oleh Allah. Semua manusia, semua malaikat, semua jin memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu Nabi Adam tidak sanggup, Nabi Nuh tidak sanggup, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak sanggup. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat agar Allah memulai hisab, dan Allah mengabulkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
semua makhluk yang menghadiri peristiwa itu langsung memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan maqaman mahmuda. Kemudian penulis berkata, yaitu Syekhul Islam, fasyafa'atul lati nafahal Qur'an maka nafiha syirkun. Syafaat yang ditiadakan Al-Quran adalah syafaat yang terdapat kesyirikan. Jadi sekarang ini orang meminta syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikan syafaatku pada hari kiamat nanti. Berikan syafaatmu kepadaku pada hari kiamat nanti. Ini meminta syafaat yang mengandung unsur apa? Kesyirikan. Ini ditiadakan Al-Quran, tidak dapat. Orang yang mengatakan ya Rasulullah isfa' lana, ya Habibana isfa' lana, Allah Allah aghithna ya Rasulullah, ya tibal jah alaika salawatullah, dan banyak lagi. Aghithna, tolonglah kami ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Habiballah. Ini adalah syafaat yang ditiadakan Al-Quran. Walladhi athbata syafa'ata bi'idnihi fi mawadhi. Dan Allah menetapkan syafaat di dalam Al-Quran dengan izinnya di dalam beberapa ayat. Faqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Syafaat yang ditetapkan oleh Allah telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya syafaat tersebut tidak diberikan kecuali kepada ahlul tauhid dan ahlul ikhlas. Syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Quran, syafaat yang ditetapkan di dalam hadis, telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya syafaat tersebut tidak mungkin didapatkan kecuali kepada ahlut tauhid dan ahlul ikhlas, yaitu kepada orang-orang yang bertauhid, yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Intaha kalamu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selesailah keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari bab ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, tafsirul ayat, keterangan tafsir ayat-ayat yang telah disampaikan. Yang kedua, sifatus syafaatil manfiyah, sifat syafaat yang ditiadakan Al-Quran. Sekarang pertanyaan Mas Hakim, syafaat yang ditiadakan Al-Quran, syafaat apa itu? Hah? Syafaat yang ditiadakan Al-Quran. Siapa Mas? Siapa nama sampean? Mas Adi. Masya Allah, barakallah. Syafaat apa yang ditiadakan Al-Quran? Iya, syafaat yang ditiadakan Al-Quran adalah syafaat bukan untuk ahlu tauhid dan ahlul ikhlas, yaitu syafaat kepada orang-orang apa? Syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi itu adalah syafaat yang ditiadakan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sifatus syafa'atil muthbata, sifat syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Syafaat apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran? Monggo, dengan yang belakang. Siapa nama sampean Pak? Lupa lagi. Hah? Suwanto. Pak Sunarko. Yalah, monggo. Syafaat apa yang ditetapkan Al-Quran?
Iya, syafaat yang ditetapkan Al-Quran adalah syafaat untuk orang-orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu orang yang beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ahlul ikhlas adalah orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, tidak melakukan syirik kecil, tidak riya dan yaitu syirik kecil yang lainnya. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat, dzikru syafaatil kubra wa hiyal maqamul mahmud. Keterangan atau menyebutkan syafaat terbesar, dan itu adalah maqaman mahmuda. Jadi kalau ada pertanyaan, apa artinya maqaman mahmuda? Al-maqamul mahmud, maqam, kedudukan yang paling terpuji. Maka jawabannya asy-syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Maksudnya apa kok? Maksudnya adalah setelah Nabi SAW sujud, kemudian berzikir dengan waktu yang lama, setelah itu Allah mengizinkan supaya Nabi SAW memberi syafaat, dan beliau meminta syafaat kepada Allah agar Allah memulai hisab. Setelah itu Allah berfirman, syafaatmu aku kabulkan. Orang-orang semuanya yang melihat ketika itu, Masya Allah, kagum, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kedudukan yang paling terpuji. Maka kedudukan yang paling terpuji artinya apa? Asy-syafaatul uzma. Jadi kalau kita berdoa wa ba'atsu maqaman mahmuda, dan sampaikan kepadanya, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqaman mahmuda, kedudukan yang paling terpuji, alladzi wa'atta, yang telah engkau janjikan kepadanya. Maka maqaman mahmuda artinya apa? Asy-syafaatul uzma atau asy-syafaatul kubra. Al-khamisah, faedah yang kelima, sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam, sifat atau tata cara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta syafaat agar Allah memulai hisab. Annahu la yabda'u bi syafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung meminta kepada Allah syafaat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memulai dengan syafaat, tidak langsung datang, ya Allah, mulailah hisab sekarang juga, saya perintahkan. Ada seperti itu. Jelas ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam takut kepada Allah. Jangan dianggap seperti pemahaman orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Artinya para malaikat yang memberi syafaat langsung pada Allah, Allah langsung mengabulkan. Itu mereka mengkiaskan kekuasaan Allah dengan kekuasaan raja apa? Dunia. Jadi raja dunia, raja manapun raja dunia, kalau orang kesayangannya memberi syafaat, langsung diterima. Karena raja dunia memerlukan bantuan mereka. Sedangkan Allah itu tidak memerlukan bantuan para malaikatnya, para nabinya, para walinya, tidak perlu bantuan. Maka di sini dijelaskan la yabda'u bisyafa'ah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang lainnya. Tidak langsung memulai syafaat. Bal yasjudu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud memuji Allah. Dan sujud sekiranya Allah tidak memerintahkan mengangkat, tidak diangkat-angkat. Sujud terus menerus memuji Allah. Fa idza udina lahu, apabila diizinkan syafaat, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Ada aturannya. Orang Syiah mengatakan siapa yang dicintai Ali bin Abi Thalib
pasti masuk surga walaupun dibenci Allah. Siapa yang dibenci Ali bin Abi Thalib pasti masuk neraka walaupun dicintai Allah. Subhanallah. Sekarang yang disembah itu Ali bin Abi Thalib atau Allah? Kok Allah ngalah dengan apa? Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Ini keyakinan yang khurafat. Itu keyakinan yang syirik. Seperti keyakinan orang-orang jahiliyah. Demikian pula banyak masyarakat yang salah faham. Bukan hanya salah faham, pemahamannya sangat menyimpang tentang masalah syafaat. Mereka menganggap para wali ini langsung dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan baik minta dunia atau nanti di akhirat. Ini tidak demikian. Siapa wali itu siapa? Yang Nabi SAW saja tidak langsung memberi syafaat, sujud dulu. Para malaikat saja tidak langsung memberi syafaat, diam mereka memuji Allah. Baru Allah mengizinkan mereka memberi apa? Syafaat. Itu pun langsung tidak diterima oleh Allah. Itu pun tidak langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian. Jadi kalau ada pemahaman wali fulan memberi syafaat, wali fulan memberi syafaat, artinya orang-orang yang dicintai wali tersebut langsung masuk swarga. Langsung masuk swarga. Ini pemahaman yang keliru. Para wali sekiranya memberi syafaat, satu, mereka itu mendoakan. Kemudian yang kedua, para wali tidak memberi syafaat kepada ahlul bid'ah. Jadi syafaat itu diterima oleh Allah, diberikan pada ahlul tauhid dan ahlul ikhlas dan ahlul ittiba, orang yang mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, man as'adun nasi biha, siapakah manusia paling bahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa ibu-ibu? Siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa ibu-ibu? Ahlu siapa? Ahlu tauhid dan ahlul ikhlas. Manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketujuh, annaha la takunu liman asyraka billah, bahwasannya syafaat para nabi atau syafaat para malaikat atau syafaat para wali tidak diperuntukkan bagi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Quran tidak diperuntukkan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, bayanu haqiqatiha, keterangan tentang hakikat syafaat. Silakan dijelaskan Bang Adit. Hakikat syafaat bagaimana? Apa yang dimaksud hakikatnya syafaat? Bagaimana hakikatnya syafaat? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan ahlul ikhlas dengan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah memuliakan orang-orang yang bertauhid. Allah memuliakan orang-orang yang bertauhid dan mengampuni dosa mereka melalui perantara doa orang-orang yang mendoakan mereka.
supaya Allah memuliakannya, supaya Allah memuliakannya, dan supaya Nabi Muhammad SAW mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Jadi Allah memberi kemuliaan kepada orang-orang yang bertauhid dan mengampuni mereka melalui perantara doa Nabi Muhammad SAW, agar Allah mengangkat derajatnya, agar Allah memuliakannya dan menyampaikannya kepada kedudukan yang tertinggi. Ini yang dinamakan al-maqam al-mahmudah. Jadi apabila yang memberi syafaat para wali, maka para wali berdoa kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doanya. Orang yang didoakan ini diampuni oleh Allah, dan wali yang mendoakan tadi derajatnya semakin diangkat oleh Allah. Ini hakikatnya apa? Syafaat. Hakikat syafaat, kalau syafaatnya diterima, maka wali tersebut semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silahkan. Ya. Setahu saya itu ada bacalah Al-Quran nanti pada kiamat syafaat itu gimana? Iya. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberi syafaat kepada yang membacanya pada hari kiamat. Al-Quran juga memberi syafaat. Iya. Tetapi kalau ada orang yang membaca Al-Quran dan dia tidak menyekutukan Allah, dan dia adalah orang yang bertauhid dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Al-Quran yang dibacanya bermanfaat. Dia akan dibela oleh Al-Quran pada hari kiamat nanti. Jelas ya? Adapun orang membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, membaca surat ini, tapi menyekutukan Allah, maka bacaannya Al-Quran tidak bisa memberi syafaat. Seperti itu. Jadi siapa yang mendapatkan syafaat, amalan apapun itu dijanjikan akan mendapatkan syafaat. Contohnya siapa yang baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Siapa yang baca doa ini, dia akan mendapatkan syafaatku, yaitu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang membaca doa ini adalah orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Dia mentauhidkan Allah, maka dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang membaca doa tadi tapi melakukan kesyirikan, ikut sedekah bumi, ikut ritual-ritual yang ada unsur kesyirikan, seperti ritual Rebo Wekasan atau ritual yang lainnya, dikhawatirkan, diancam tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Wallahu a'lam. Ada yang lain? Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.